Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini Om mau cerita atau share pengalaman ya. Om beli RC bagi mereknya WL Toys, ukurannya itu skala 1/12. Sebenarnya sih belinya ini udah dari bulan September, cuman September 2023 kemarin, cuman Om baru sempet unboxing sekarang karena kan kebetulan juga kesibukan. Nah, Om juga waktu beli ini udah ngumpulin beberapa part ya, part-part penting dari RC ini. Kayak misalnya nih, Om beli servo metal. Soalnya katanya si RC ini servo bawaannya itu kurang responsif. Terus Om beli juga ada grease ya atau gemuk buat RC, karena katanya di dalam gearnya itu diferensialnya itu gemuknya kurang, jadi nanti kita tambahin. Terus ada juga Om beli ini kaki-kakinya ya, armnya ya. Kebetulan Om di sini nggak upgrade ke arm yang aluminium, karena kenapa? Logikanya gini, kalau misalnya si RC kan bagi ini kalau kita pakai suka nabrak ya, amit-amit gitu ya, kita nabrak benda keras. Nah, kalau ntar ketika nabrak itu, kalau kita pakai yang plastik patah, kemungkinan besarnya patah. Tapi kalau kita upgrade ke aluminium memang lebih kuat bahannya. Cuman kalau tabrakannya keras, aluminiumnya itu nanti akan akan pengok. Nah, sekarang kalau aluminiumnya pengok, kita membalikin lagi ke posisi semula juga sulit. Nah, kalau dalam kondisi keadaan pengok, dimainin kan nggak enak ya. Mendingan sekalian aja pakai yang plastik, patah, ganti yang baru gitu. Kalau prinsip Om kayak gitu. Jadi daripada pakai aluminium pengok juga dipakai nggak enak. Walau mungkin kelihatannya sih pengoknya sedikit gitu, tapi pas dipakai pasti rasanya tetap nggak enak gitu. Jadi mendingan Om siap-siap aja partnya, 2 arm depan sama 2 arm belakang. Kebetulan arm yang kanan main kiri sama ya, jadi kalau rusak satu bisa dipakai ditukar-tukar kanan kiri, tapi kalau depan sama belakang beda gitu. Jadi Om udah siapin juga. Ini sih buat cadangan ya, bukan buat dipasang. Kalau tadi kan servo buat dipasang. Terus nah, ini juga penting nih. Ini bumper depan. Bumper depan ini bahannya plastik. Ini bikinan ya, bukan bawaan dari sana. Jadi bikin pakai print plastik. Sekarang kan banyak tuh. Nah, ada yang jual nih buat si WL Toys. Jadi kita pasang nanti di depan, supaya nanti kalau misalnya nabrak yang kena bumper duluan, nggak kena si armnya tuh. Jadi kalau kenapa-napa yang rusak ya bumpernya dulu, bukan armnya. Tapi kalau rusak kayak parah ya nanti kena juga armnya dan patah, terpaksa diganti ya, nanti kita ganti. Tapi yang pasti kita udah siap-siap dulu pakai bumper ini tuh. Kalau misalnya bumpernya patah, ini juga nggak begitu mahal ya, sekitar 35-40 ribu gitu. Jadi mendingan ganti bumper daripada patah yang lain yang rusak. Nah, terus ini ada part yang utama. Nah, ini menurut Om ini part paling utama ya, dudukan untuk gear diferensial. Kenapa Om bilang ini utama dibanding yang lain? Kalau orang lain kan utamanya belinya arm ya, karena cepat rusak kalau ketabrak. Nah, ini dudukan diferensial ini kalau Om anggap penting karena si shock tower buat megang suspensi, shock breaker itu nanti nempelnya ke sini, dudukan shock towernya tuh. Jadi di bawah itu kan nanti metal ya, alasnya itu, decknya itu udah metal kan. Nah, si diferensial ini kan duduk di atas deck, ada di baut kencang. Cuma si shock tower itu megangnya ke sini. Nah, kalau ininya plastik, dapat tekanan atau getaran ini di sini rawan dol gitu, karena shock breaker itu kan nahan getaran dari roda ya. Nah, kalau misalnya
dalam jangka waktu lama, ininya di sini rawandol gitu. Makanya ini Om anggap ini penting banget karena semua pada megang ke sini. Roda pun armnya nanti bertumpunya ke sini juga. Nih, ke depan sini sama ke belakang sini dijepit begini. Terus si shock tower juga bertumpunya di sini juga. Terus si gear-gearnya juga bertumpunya di sini juga. Jadi Om anggap ini penting, makanya Om beli ini depan belakang. Seperti itu. Ini juga ada juga. Kalau ini buat colokan baterai ya, pakai yang XT60. Jadi nanti rencananya bawaannya Om ganti pakai yang ini karena ini lebih bagus dibanding yang bawaan standar. Nah, yang terakhir, enggak terakhir sih. Nah, ini servo arm. Om juga beli. Om pikir apa namanya, servo arm bawaannya itu belum ada ininya ya, belum ada peredam kejutnya ya. Ini peredam kejut kalau Om bilang nih. Jadi kalau misalnya si ban kena getaran, nggak langsung ke servo, tapi ke sini dulu, gitu. Tuh. Nah, sini dulu gitu. Ternyata yang bawaannya juga udah ada pairnya gitu. Om pikir tadinya nggak ada, makanya Om beli yang ada pairnya gini. Tapi nggak apa-apa karena udah telanjur beli, nanti kita pasang aja.
Finally, Om mau cerita. Jadi upgrade apa aja yang dilakukan. Pertama, ini di gearboxnya ya, belakang sama depan. Ini diganti karena tadi seperti apa yang Om bilang di awal. Ini dari mulai arm, shock breaker, semua pegangannya ke shock tower. Shock tower ini ditopang oleh gearbox. Tuh, semua tuh ada bautnya 4 dan sini juga kelihatan tuh. Nah, semua ditopang oleh shock tower dan ke gearbox. Jadi kalau gearboxnya plastik, kena getaran ketika loncat atau misalnya nabrak sesuatu itu gampang patah. Tuh pertama. Yang belakang juga ya sama nih. Nah, tuh. Shock towernya ke gearbox juga. Semua ke gearbox. Nah, gearboxnya ini penjepit dari armnya juga tuh ke gearbox ya, semua sama. Nah, gearbox ini berdiri di atas plat. Nah, ini kan dia bodinya, sasisnya udah plat besi, jadi nggak perlu di-upgrade lagi. Nah, gearboxnya duduknya di plat besi tuh, sama yang depan juga ya, ada 4 tuh bautnya. Jadi bawahnya nggak usah di-upgrade, jadi udah kuat. Sebenarnya kalau misalnya ada biaya lebih, beli ini nih upper decknya, upper deck ganti yang besi, tapi pakai yang plastik juga udah kuat. Ini kan cuman buat stabilisasi aja, bukan buat nahan ya juga, tapi nggak utama karena yang nahan utamanya di bawah plat nih, platnya udah besi. Tuh, jadi kalau udah getaran, si gearboxnya ini yang nahan nih nanti nih semua nih, dari ban-ban, kaki-kaki semua yang nahan. Nah, terus kedua yang penting servonya ini. Servonya Om udah ganti surpas ya kalau nggak salah. Metal Gear, yang penting Metal Gear sih, mereknya apa aja bebas. Soalnya servo bawaannya itu responnya lambat. Ketika kita muter remote, dia nggak langsung belok gitu. Jadi ganti aja yang sama Metal Gear yang digital. Jadi begitu kita puter di remote, dia langsung belok, jadi responsif gitu, jadi nggak telat ketika kita mau belok. Tuh, terus yang perlu diperhatikan juga, ini Om ganti steeringnya juga ya. Nah, Om pikir steering yang sebelumnya itu belum ada servo savernya. Ini di sini udah ada servo savernya ternyata nih di dalam nih. Yang bawaannya juga udah ada servo savernya, tinggal dikendorin aja. Ini Om bikin paling kendor ya. Om bikin paling kendor supaya kalau ada getaran batu atau apa, ini main nih ininya nih, si servo-servonya main, kan ada pairnya nih. Jadi servonya ini gak gampang rusak karena diredam di situ dulu, jadi dia nggak semuanya beban ke dia yang nanggung gitu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu diganti, nggak apa-apa nih yang steeringnya, tapi karena Om pikir kemarin di sini nggak ada pairnya, nggak ada servernya, jadi Om beli yang metal nih ya. Karena udah terlanjur beli, jadi Om pasang. Yang paling penting sih kalau menurut Om sebenarnya si gearboxnya ini depan belakang. Nah, seperti Om bilang tadi, si armnya ini Om nggak ganti ya. Om tetap pakai arm bawaannya plastik. Nih, kenapa? Karena Om di awal juga udah bilang, udah jelasin, karena kalau Om ganti pakai yang metal sekalipun, kalau misalnya nabrak mungkin nggak patah tapi pengok, tapi kan pakai sesuatu yang pengok nggak enak ya, jadi percuma juga gitu. Dan kita ngelurusin yang pengoknya itu susah setengah mampus, jadi mendingan pakai aja yang plastik. Tetap kalau menurut Om nih ya, kalau misalnya ntar patah tinggal ganti aja yang baru tapi yang plastik juga gitu. Nah, tapi nanti gimana kalau gampang nabrak ini, misalnya kita mainin terus nggak menabrak. Salah satunya ini nih, pasang bumper nih. Pasang bumper ya. Jadi bumper ini banyak yang jual. Ini print-printan ya, print-printan 3D. Aslinya sih kan bumpernya kecil ya di sini nih. Pasangnya cuma kecil gitu dari logam. Nah, itu kalau ketabrak dia yang nanggung beban. Tapi karena cuma segini, kalau yang kena di impact ke sebelah sini terpatah. Nah, makanya dikasih bumper ini. Tujuannya supaya kalau ada tabrakan dari sini pun tuh ya kena sini tuh. Jadi nggak langsung armnya yang kena. Tuh, tapi si bumpernya ini. Nah, jeleknya ini si bumpernya ini, masangnya juga gampang ya bumpernya. Tuh, tinggal diselipin ke dalam kayak bumper aslinya. Cuma masalahnya kalau ganti gearbox
di sini tuh ada dudukan nih buat ini nih, buat skrup yang ini. Kalau ganti gearbox jadi metal, di metal ini nggak ada dudukannya di belakangnya nih, nggak ada dudukan buat skrup masuk ke dalam. Jadi yang duduk itu cuman yang bagian bawah nih, yang ini nih, tuh. Nah yang bagian sini nggak ada dudukan nih. Akhirnya Om akalin di sini kasih busa tebal yang keras ya. Kebetulan di dalam paket penjualan ada nih, ada 3 busa kayak gini. Akhirnya Om tempel aja di sini pakai power glue. Seperti ini, jadi nanti kalau udah getaran dia akan nahan nih si busanya nih di sini nih, akan nahan ke sini ke gearbox gitu. Soalnya di sini ada getaran gitu tuh, dia akan nahan gitu. Paling itu aja yang Om akalin. Terus yang perlu diperhatikan juga kalau pakai gearbox dari metal, nah ini di sininya ini nih skrup yang disediakan dari pembelian gearbox ini pendek, jadi nggak bisa kita masukin ke sini, nggak tembus ke sana. Akhirnya Om akalin ini nggak Om tembusin, tapi Om bolongin. Jadi yang nempelin itu praktis yang sebelah sini doang nih. Nah skrup yang ini aja nih, yang ini nih, yang ini nggak nempel ke dudukan sayap, jadi cuma 2 yang nempel ke dudukan sayap. Yang bawah ini nih, yang bawah ini Om losin, Om bolongin, Om losin. Jadi sebenarnya ini nggak megang ke dudukan sayap, tapi langsung si towernya itu nyekrup ke gearbox. Itu yang diakalin di situ. Terus kalau ganti gearbox juga, ini nih si upper decknya kepanjangan, dia mentok nih, nggak mau masuk ke sana. Ini harus dikikis dulu nih, digerinda dikit nih, kira-kira semili nggak usah banyak-banyak supaya bisa masuk. Nah ini udah digerinda, udah masuk, alhamdulillah. Terus yang perlu diperiksa juga, sok-soknya kamu bukain satu-satu nih, oli soknya penuh apa enggak, soknya masih main apa enggak. Kalau oli soknya kurang, kamu tambahin. Nah, tapi kalau nggak mau resiko, dikuras aja, diganti sama oli sok yang baru. Soalnya kekentalan oli sok yang lama belum tentu sama yang baru. Jadi kalau misalnya kurang, dikuras aja, diganti sama yang baru. Tapi kalau kebetulan punya Om kemarin dicopot 4-4-nya normal ya, makanya Om nggak tambahin, nggak dikuras juga, udah tinggal pakai aja, nggak disetting. Nah ini untuk oli shock ya, semuanya udah diperiksa juga. Terus paling rapihin kabel. Tadi udah dicoba juga, responsif remote-nya, coba dijalanin. Yang kurang responsif ini throttle-nya nih. Ini kayaknya di ESC-nya dah, ESC sama si dinamo, ESC sih ya biasanya. ESC-nya kurang responsif. Mungkin nanti kalau udah rusak baru diganti. Soalnya kan lumayan ESC. Jadi biar dipakai dulu. Dan bentar ESC rusak, nanti kita upgrade ESC-nya supaya lebih responsif. Tuh. Terus satu lagi. Ketika mau masang gearbox, pas dibuka nanti semuanya dikasih grease ya. Om juga kan udah kasih grease semuanya, di grease depan belakang. Terus si antara dinamo, pinion dinamo sama spurnya ini juga dikasih grease juga semua. Yang depan juga semuanya dikasih grease. Udah itu paling udah nggak ada lagi. Itu aja paling yang perlu diperhatiin. Nanti dicoba sama Om mainin di lapangan. Kalau misalnya ada keluhan, nanti kita coba upgrade lagi atau mungkin kita sesuaikan. Paling itu aja. Oke, sekian dulu video dari Om kali ini. Ketemu lagi nanti kita di video Om yang selanjutnya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Salam.